Sosok Panji Gumilang dikenal sebagai pendiri sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun yang dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Memiliki nama lengkap Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang kini menjadi sosok yang kontroversial. Lahir di Gresik, Jawa Timur, Panji Gumilang yang kini berusia 77 tahun dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia atau NII, Komandan Wilayah 9. Sebagai pendiri Ponpes, Panji Gumilang berlatar belakang sebagai santri. Sejak kecil ia bersekolah di sekolah rakyat, menjadi santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, dan berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada 2015, Panji Gumilang divonis selama 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia. Atas polemik Panji Gumilang dan Pesantren Al Zaitun yang kini kasusnya bergulir di Barreskrim, Menko Polhukam Mahfud MD menerangkan ada 3 solusi untuk menyelesaikan persoalan Ponpes Al Zaitun. Pokoknya penyelesaiannya 3. 1, masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri. Masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus. Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil. Meski dianggap menyimpang dan berlapis kontroversi, Pesantren Al Zaitun hingga kini berdiri kokoh dengan ribuan murid mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan kontroversial juga diutarakan ex-perekrut anggota Negara Islam Indonesia NII, Sukanto. Menurutnya bukan hal yang mustahil atau hal yang sulit bagi Panji Gumilang untuk meraup uang 4 miliar rupiah dalam waktu 1 jam. Bahkan lebih dari 4 miliar rupiah. Dan saya lihat juga ada beberapa pendanaan ini ya. Ini Bank Senturi pemirsa. Ya, Bank Senturi. Ini zaman dulu memang beberapa tahun lalu ya. Waktu bank sekarang udah nggak ada Bank Senturi. Jadi semua naruh uangnya waktu itu di Bank Senturi. Bank yang sempat bermasalah dan ramai pada tahun 2009 sampai 2011 itu. Pada awalnya di sini naruhnya di Bank CIC. Iya, CIC kan jadi Senturi. Nah, Bank CIC itu tahun 91. Iya. Panji Gumilang menggunakan nama Abu Ma'arik. KTP-nya KTP Mampang, kelahiran Rembang. Dia bikin akun di situ dan membuat program keuangan di NII. Ada 3 keuangan tuh, Kurban, Ramadan, Kirot, dan semuanya orang pada jual rumah. Waktu itu 91 sampai 93. Untuk semuanya disetorkan ke Panji Gumilang karena menggambarkan bahwa salah satu programnya ini kayak investasi. Diberikan kepada NII 5 tahun kemudian dikembalikan dengan faedahnya 50%. Berlomba-lomba lah karena percaya kepada Panji Gumilang ini. Sampai 2-3 tahun itu dana terkumpul hampir 500 miliar. Kemudian membeli saham Bank CIC dan menjadi komisarisnya. Sempat jadi komisaris Bank CIC? CIC. Panji Gumilang? Panji Gumilang. Oke, tahun berapa itu? Tahun 90, setelah dia beli saham, 93-an. Oke, dari mana uang itu? Uang tadi saya katakan semua dari jamaah NII yang tersebar. Mau karena memang kewajiban, mereka sedang berjihad. Jihad itu bagi mereka amwal dan anfus, uang dan diri. Dirinya uang dan jiwa ini? Jiwa dan jiwanya, waktunya semuanya untuk surga. Representasinya adalah NII dan membangunnya itu adalah menjadi jihad. Terkumpul pada waktu itu uang tahun 95 ya? 95. Berapa? Hampir 500 miliar. Luar biasa, 500 miliar, setengah triliun pada tahun 95, luar biasa gede banget itu. Dolar baru 2.500. Betul, dan salah satunya dibangun Al Zaitun. Dibangun Al Zaitun. Dibangun Al Zaitun itu cuma sedikit uang dari situ. Karena 95 bergulir program 15 tahun, Panji Gumilang menetapkan 8 pos keuangan lain yang harus dipenuhi oleh masyarakatnya. Yang itu ada infak setiap hari, hidihor dan sebagainya. Yang itu ada uang langsung cash and carry, ada yang dimasukin bank khusus. Tapi kan sampai sekarang tidak terbukti kalau Al Zaitun itu NII. Terbukti dari tahun 2002. Penelitian MUI mengatakan NII berkaitan dengan Al Zaitun. Berkaitan. Meskipun secara hukum tidak pernah dibuktikan soal dibuktikan, cuman tidak sampai Panji Gumilang. Makar tahun 2008 di Bandung tertangkap. Makar tahun 2011 di Semarang ditangkap. Secara logika kan susah untuk mendirikan negara di dalam negara, betul nggak? Iya.
Atau salah pernyataan saya? Benar, memang tidak seperti itu dalam negara ya. Karena yang dia inginkan memang tidak seperti zaman Kartosuwiryo menjadi separatis, Menggulingkan dan lain sebagainya. menggulingkan sebagainya. DITI Sekarang waktu itu. perubahan NII ketika dipimpin Panji Gumilang ketika menjadi Imam NII tahun 98 adalah menguasai wilayah, membentuk sumber daya manusia dan memasuki semua jejaring republik ini sehingga menjadikannya NII suatu saat nanti. Berapa sih biaya sekolah di Al Zaitun, SD misalnya ibtidaiyah, itu sekitar 4 juta per semester. Ya. Nah untuk sanawiyah atau SMP itu pakai dolar, $3.500. Itu selama sekolah sanawiyah ya 3 tahun itu kurang lebih, itu berarti sekitar 3.500 US dollar, dolar Amerika, atau sekitar 50 jutaan. Kalau dikali satu angkatan misalnya ada 1.000, kan memang luar biasa uangnya, jadi mereka nggak perlu ngumpulin uang, betul nggak? Iya, kalau hitung-hitungannya seperti itu. Tapi kan yang orang-orang bukan NII itu juga kan mendapatkan subsidi lain, belum tentu bayar. Karena orang-orang tuanya juga menjadi anggota NII, bertindak sebagai guru di Zaitun atau menjadi pegawai-pegawai di Zaitun. Oke, dan ini Jadi semuanya gaji-gajinya subsidi. Nah, itu gaji-gajinya. Oke, ini tahun berapa ini? Ini tahun 2006 setelah Panji Gumilang membuat peraturan undang-undang ada gaji 5 untuk para juta, 5 pimpinan juta gede NII. loh. 2006 tuh 5 juta gede. Waktu 2006 kalau tidak salah upah minimum provinsi misalnya pada waktu itu sekitar mungkin 2 jutaan. Jadi ini hampir 3 kali upah minimum. Ini untuk 6 orang. Oh, 6 orang. Oke. Jadi di bawah UMP waktu itu. Di bawah UMP, jauh lah. Karena ini sudah terstruktur seperti Oke. itu sampai tingkatan Ini banyak sekali ya. Ini ada sebagian data yang bisa Anda kecil ambil. saja itu. Kok Anda bisa ngambil data-data ini? Ya, pertama orang dalam ya. Kedua juga banyak akses dari dalam juga yang bisa memberikan itu sebenarnya. Oke. Lalu kemudian apa untungnya ketika mereka kemudian gabung ke Al Zaitun tadi untuk mendirikan NII? Ya, pertama bahwa ini menjadi jalan hidup. Bahwa ini adalah perjuangan, bahwa ini adalah akhir dari segalanya, meninggalkan kemaksiatan, menjadi Islam kafah. Oke. Tiap diri memiliki kewajiban sebagai seorang mujahid, makanya berjihad. Oke. Jihad di Indonesia yang adanya ini. Kalau tadi sampai kemudian Islam kafah, baik, positif. Ya, Tapi kemudian mensalah artikan jihad tadi Anda katakan. jihad bagi mereka ya karena Bukan jihad yang framingnya. teroris ya, bukan. Tidak, Al Zaitun NII versinya Panji Gumilang tidak mendorong untuk menjadi teroris, tapi menanamkan mentalitas-mentalitas anti NKRI, mengkafirkan di luar kelompoknya, menghalalkan harta orang luar kelompoknya. Itu kan dulu yang dengar, sekarang masih seperti itu? Ya masih dong. Bukan Al Zaitun, maksudnya NII-nya. NII-nya masih seperti itu. Kalau NII-nya berubah, lalu apa yang mereka pegang? Apa yang sekarang sudah tidak terdengar lagi gerakan-gerakan itu? Tidak terdengar karena tidak terliput. Tapi mereka terus berjalan sebagaimana Gafatan. Buktinya? Buktinya masih ada pembinaan, masih ada perekrutan. Di mana? Di mana-mana, di 5 wilayah besar di Indonesia. Pendanaannya dari? Pendanaannya dari orang-orang jamaah yang masih aktif. Kalau sekarang, karena sudah banyak yang keluar, mereka sekarang membentuk sebuah yayasan-yayasan, yatim piatu dan sebagainya, yang itu digunakan untuk menarik dana dari masyarakat umum dan disetorkan ke Al Zaitun untuk pembangunan, hingga pembangunan di Al Zaitun masih terus. Ini contoh yayasan ini, Kalau untuk contoh. zakat ya, saya tutupnya namanya. Ya, ada beberapa Untuk zakat ya. Dan itu disetorkan untuk Al Zaitun. untuk Al Zaitun. Zakat, infak, dan sodakoh. Ya. Kalau tadi dikatakan Al Zaitun adalah bagian dari NII. Lalu apa yang dilakukan oleh Al Zaitun? Ya, Al Zaitun tentu menyebarkan ideologi-ideologi NII dalam bentuk yang lain. Karena entitasnya adalah pendidikan, Ya. pemimpinnya yang adalah visioner, dan menggambarkan bahwa mereka terbuka untuk semua agama dan sebagainya. Ini kan memberikan image kepada dunia Simpati. bahwa kelas pimpinan tuh kayak gini loh. Memunculkan simpati. Memunculkan bahwa dia punya negara sehingga dia mengayomi semua agama. Satu itu. Semua Makanya umat. kemudian menyanyi lagu Yahudi. Lagu Yahudi Oke. Avenu shalom alehem. Avenu shalom, shalom, shalom alehem. Avenu shalom alehem.
Avenu Shalom Aleichem. Bagian dari hal yang biasa karena Oke. umat manusia, Toleransi dan toleransi sebagainya. dan Oke. perdamaian. Lalu kemudian hal-hal yang lain, misalnya swasembada pangan, betul ya? Karena Betul. menanam di sana, menanam dan lain sebagainya ya. Itu Tanaman mereka pangan. punya program green economy tahun-tahun lalu. Makanya dia ngomongnya ketahanan pangan. Disebarkan kemana-mana. Padahal tidak begitu juga di dalamnya. Tapi itu menjadi sebuah katalis bagi setiap orang yang menginginkan Indonesia itu bersuasembada menjadi memiliki simpati besar. Oke. Pesantren sebesar ini memiliki konsep ketahanan pangan yang luar biasa. Masuklah simpati yang besar. Dibandingkan Sekarang, dengan Indonesia dibandingkan misalnya. dengan Indonesia. Di kalangan bawah ini menjadi sebuah doktrin besar bahwa beginilah hebatnya kita NII, begitulah jahatnya Republik karena beras saja impor kita kira. Mereka swasembada pangan. Sekarang mereka sudah bergeser kepada blue economy, maritim. Makanya mereka bikin galangan kapal. Mereka akan masuk ke timur. Itu Di mana pola-pola itu, timur? Timurnya dia masuk ke Papua, Ambon dan sebagainya. Untuk mengembangkan bisnis misalnya perikanan dan lain sebagainya. Iya, bisnis perikanan. Nanti dia masuk ke Sumatera untuk bisnis pariwisata di Riau. Udah dimulai itu. Sudah dimulai, sudah terakhir Panji Gumilang sudah ke sana 2 tahun lalu. Emang udah ada di sana menteri-menterinya misal dan sebagainya. Sejak tahun 96 dan pastinya 98 Panji Gumilang menjadi imam NII, otomatis secara struktural itu kabinet harus dibentuk. Dia punya 15 kementerian. Dewan Fatwa, Dewan Dulu, Ulama, semuanya. sekarang Ya emang pada keluar sih yang lain kan. Tapi sistem itu kan masih ada. Kalau di Zaitun namanya eksponen, disamarkannya. Tapi orang-orangnya masih sama. Dan Al Zaitun ini digunakan untuk ibu kota atau apa? Zaitun itu dibentuk memang sebagai Umul Qura, ibu kota. Madinah Indonesia sebagaimana Kartosuwiryo dulu, Mekah, Kartosuwiryo dulu waktu proklamasinya mengatakan Madinah Indonesia. Madinah Indonesia. Nah ini Oke. berarti lawannya Madinah, Mekah. Mekah itu republik, di luar Al Zaitun itu republik Indonesia, Mekahnya. Jadi Oke. mereka sekarang sedang bertarung sebenarnya. Dalam konsep parungnya ini memperlihatkan ini yang hebat, ini mah apa, kira-kira gitulah. Bahkan sampai ormasnya, lihat gambarnya. Merah putih, sama kayak Garuda Pancasila kan? Iya, iya. Di tengah-tengahnya Garuda Pancasila punya 5 sila, dia akar batang buah, doktrin dia, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Segini dia menyamakannya. Apa artinya itu? Artinya akar batang buah hukum, rububiyah itu hukum, mulkiyah itu tempat, buah itu umat, artinya negara Islam Indonesia. Anda sempat mengatakan bahwa bagi Panji Gumilang 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit, betul? Betul. Gimana caranya? Kalau untuk acara yang monumental setiap tahun sekali, 1 Muharram itu, di 5 wilayah itu diundang ke Al Zaitun, dan itu sudah mempersiapkan dana infak, dana sedekah yang akan diberikan ke sana. Dalam 1 jam terkumpul 4 miliar. Dan itu semua bisa lebih. Pada awal-awal tahun 2001-2002 itu 4 miliar itu barang kecil sekali. Mereka semuanya bau uang semua. Dan mereka Pada ikhlas saat yang memberikan sama. itu. Iya, ikhlas Untuk? memberikannya. Untuk Al Zaitun, sebenarnya untuk NII ya, tapi dalam prosesinya di Al Zaitun ya untuk pembangunan Al Zaitun. Ada buktinya soal itu? Ada di majalah-majalah Al Zaitun, ada di video ada, dan pada waktu itu saat yang sama mereka harus mengundang para pejabat-pejabat. Jadi pejabat kan terheran-heran, dan hari itu juga pejabat ada yang melepas kalungnya, memberikan ceknya, memberikan uang yang pada saat yang sama karena euforia yang begitu hebat bagi umat Islam di situ bisa mengumpulkan uang dalam waktu hitungan jam. Ribuan orang. Puluhan ribu orang Puluhan ribu orang di Al Zaitun. di Al Zaitun Tahun setiap berapa 1 itu? Muharram. Mas, Ya, sampai sekarang masih? Masih. Nanti setiap 1 Muharram nanti? 1 Muharram kita lihat berani nggak ngumpul. Sorotan pertama Al Zaitun adalah karena dianggap sesat Ya. yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kenapa kemudian Al Zaitun melakukan itu? Al Zaitun ini kan Panji Gumilang terutama sebagai sentral. Dia tidak bisa secara umum ikut dengan republik karena dia bukan republik ceritanya. Dan dia berbeda bagaimana dia memunculkan dirinya, mengayomi bangsanya dan negaranya dalam hal ini. Ya dia pengajaran pertamanya adalah Isa Bugis yang mentransfer pemikiran-pemikiran. Aliran itu? Aliran ya, Isa Bugis. aliran pemikiran yang menerjemahkan Quran itu sesuai dengan konteks kekinian tanpa harus ada Arabisme maupun adanya ulama.
Jadi bagaimana bentuknya negara menurut dia yang dipimpin olehnya itulah yang harus dilakukan. Bagaimana dia memimpin ya itulah beragama. Jadi bagaimana hukum- di bernegara itulah beragama. Jadi hukum agama adalah Panji Gumilang. Ya, di Al Zaitun itu Panji Gumilang. Jadi apapun dilakukan Panji Gumilang, Itulah representasinya NII saat ini. Abdul, saya tergelitik untuk menanyakan, kenapa Anda kembali dari NII ke Indonesia? Ya. Pangkuan Ibu Pertiwi. Jaringan saya jaringan Jakarta Selatan. Itu yang semuanya isinya adalah mahasiswa dan pelajar. Dan kita mobilisasi mereka itu untuk menghasilkan dana. Bayangkan pada tahun-tahun 2000-an awal, anak mahasiswa bisa menghasilkan 5-10 juta per bulan dari mana? Dari mana tuh? Nipu orang tuanya. Nyuri dan sebagainya. Nah begitu banyaknya kasus-kasus ini kan ditangkap. Ada yang ditangkap polisi, tentara, orang tua dan sebagainya. Nah saya mengajukan bagaimana kita ambil lagi mereka. Kita bina lagi mereka. Apa concern kita sebagai pimpinan? Iya. Mereka bilang Pimpinannya? tinggalkan. Pimpinan bilang tinggalkan. Tinggalkan. Kenapa? Jadi ditangkap segala macam tinggalkan. Tinggalkan. Pertama, keamanan. Kita nanti kena. Kedua, rugi. Ngapain ngurusin orang yang sudah nggak ada artinya? Putus hubungannya. Putus hubungan. Karena putus hubungan itu dianggap orang yang sudah bersentuhan dengan penangkapan, itu dianggap bisa jadi intel nanti. Alasan mereka. Jadi tinggal udah total. Lalu saya tanya lah, kalau saya yang ditangkap gimana? Anda Nggak tanya jawab kan? begitu? Oke. Nggak jawab, saya dibilang indisipliner, saya dirumahkan selama sebulan. Untuk berpikir kembali kalau saya itu tidak harus taat kepada pimpinan, Oke. harus kembali mereview niat saya dalam menjadi mujahid NII dan sebagainya. Nah, di rumah itu kemudian orang tua korban ada yang datang ke rumah. Saya dibawa, saya ditanya, mau tidak mau saya membaca, saya bertanya, saya menjawab pertanyaan. Itu hal-hal yang diharamkan dalam NII. Karena pertanyaan harus di kalangan circle mereka saja, nggak boleh keluar. Itu ketemu orang tua korban itu baru saya tahu jujur itu yang mana. Saya melihat yang bersama-sama saya dulunya, sekarang sudah ada di hadapan saya, merusak keluarganya, merusak pendidikannya, berhenti dari sekolahnya, dan itu banyak begitu kan. Lama-lama saya pikir tergugah, ya. sejahat itukah saya begitu. Drop out sekolah dan lain Wah, sebagainya, itu hampir kuliah. semuanya, termasuk saya kan, drop dan sebagainya. Nah, itulah pertanyaan jawab itu menyentuh hati saya. Lalu saya tanya, kalau ini sesat-sesatnya di mana? Saya ke MUI, Departemen Agama, dan semuanya mendapatkan jawaban dan mendapatkan dorongan dari para ulama. Kalau gitu, apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda mau bertobat, ikuti tobatnya Ali atau tobatnya Umar. Tobatnya Umar bagaimana? Lawan lagi. Makanya sejak itu saya melawan mereka. Pemirsa, kami telah mengundang dari pihak Panji Gumilang. Awalnya bersedia, namun jelang on air, ya, penasihat hukum Panji Gumilang tidak bisa dihubungi. Abdul Rosyad, wali santri yang kelima anaknya mondok di pesantren Al Zaitun, akan bicara. Kami akan kembali saat lagi di The Prime Show with Aiman.